presiden. Cari dulu ya. Nah, ini baru keren. Kaos yang dipakai oleh Ketua Umum PSI Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep. Kaosnya bertuliskan Adili Jokowi. Tapi bagusnya kaosnya diproduksi massal gitu. Kami pun ingin membeli dan memakai kaos yang sama. Saya tidak paham apa tujuan dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia memakai kaos bertuliskan Adili Jokowi ini. Kalau tujuannya adalah untuk menyindir para pengkritik mantan presiden, itu tidak masalah. Justru itu keren. Dan sekali lagi, kalau bisa Pak Ketum, kaosnya diproduksi massal, karena pasti banyak peminatnya, gitu. Baru kali ini juga kan kita melihat seorang anak memakai kaos yang bertuliskan Adili bapaknya kan. Tidak masalah, keren, keren betul, keren. Waduh, gebrakan baru lagi nih dari Ketua Umum PSI, Mas Kaisang Pangarep. Dengan kaos barunya yang bertuliskan Adili Jokowi, saya kira ini sudah semakin mempertegas bahwa Pak Jokowi atau Pak Mulyono memang harus diproses, harus betul-betul diadili. Bayangkan, anak kandungnya sendiri sampai-sampai turun tangan untuk membuatkan kaos yang bertuliskan Adili Jokowi. Semua itu dilakukan karena kecintaannya terhadap negara ini dan rakyat Indonesia. Sampai-sampai dia tidak peduli bahwa yang dia sendiri ini adalah ayahnya sendiri. Sangat mulia Mas Kaisang ini, dan saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Mas Kaisang. Pantasnya kita sebagai rakyat Indonesia bagaimana agar bersama-sama untuk mendukung apa yang menjadi tindakan Mas Kaisang ini, supaya Pak Jokowi atau Pak Mul bisa segera diadili. Dan kita harus mendesak penegak hukum bagaimana agar apa yang menjadi permintaan Mas Kaisang ini bisa terwujud. Dan sahabat-sahabat, jangan pernah keliru dengan hal ini. Jangan menganggap bahwa ini adalah sikap arogansi dari Kaisang, bahwa dia menantang rakyat Indonesia. Sebenarnya tidak. Dia hanya memperjelas bahwa ayahnya memang bersalah. Dan ini harus kita dukung. Semoga saja apa yang menjadi keinginan Mas Kaisang ini bisa terwujud. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar para netizen, terutamanya para emak-emak, terkait dengan apa yang menjadi kelakuan Kaisang ini. Nah sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita ke videonya dulu seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat tanggapi apa yang menjadi komentar-komentar para netizen atau emak-emak ini. Oi, masyarakat plus 62, jangan lagi dibully itu Mas Gibran. Ya, Kalian dibully. katakan dia nantangin masyarakat Indonesia. Jangan, dia itu sudah punya kesadaran penuh, kesadaran tinggi kalau bapaknya itu bersalah. Bapaknya sang pengaduk demokrasi. Betul. Bapaknya adalah raja dari kolusi korupsi nepotisme. Kenapa dia nantangin masyarakat Indonesia? Biarin aja, dia katanya gini, aku sudah sadar nih bapak gue ini salah, walaupun bapak gue di backing 9 naga, ya kan, adilin aja itu katanya. Jadi kalian jangan ngambil yang negatif dari sikap Mas Gibran ini. Dia baik, berarti kan udah mulai sadar. Dia nantangin katanya, dia nantangin bapak presiden. Loh Pak Presiden Prabowo punya siapa sih ini? Bapak gue punya 9 naga, bapak punya naga berapa? Nggak tahu, kita ntar 9 naga itu jadi 9 cacing, kita nggak ngerti. Jadi guys, ambil positifnya aja, masyarakat Indonesia wujudkan saja itu untuk Taur si Jokowi Mukidi Mulyono itu, ya kan, wujudkan saja doa anaknya, nggak usah difitnah. Dia itu orang baik itu. Adili Jokowi sadar dia itu bapaknya kan, bukan bapaknya orang lain. Adili Mulyono sadar dia bapaknya. Jadi guys, jangan lagi difitnah. Walaupun kalian katakan dia menantang seluruh masyarakat Indonesia untuk mengadili bapaknya, nggak usah digubris. Memang itu tujuan dia. So ayo wujudkan cita-citanya untuk mengadili ayahnya. Mari Ayo kita wujudkan. kita buktikan siapa sebenarnya presiden kita yang kemarin ini. Siapa beliau ini, siapa beliau ini. Ayo kita wujudkan, kita taur dia. Masyarakat plus 62 kita taur dia. Oh ya, satu lagi, Bapak polisi, itu gerakan vandalisme, dicoret-coret dinding, ya kan. Saya heran kalau itu kok gerak cepat ya Pak. Sebenarnya bapak-bapak ini bekerja untuk masyarakat Indonesia atau bekerja untuk yang dibayar Pak? Ya Bekerja kan? untuk Itu Mulyono. kalau dinding rumah saya adukan ke Bapak, Pak itu dinding rumah saya dicoret-coret nih Pak, ada gerakan vandalisme, tolong diusut. Oke, fine, ya kan. Nah ini berarti ada yang bayar, woi gitu kan. Tolong diusut siapa nih yang bikin tulisan Adili Jokowi, tangkap, langsung gerak cepat. Wow, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaisang Pangarep
anak mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selama ini selalu mencabar, menantang hukum di Indonesia. Karena selama ini laporan-laporan terhadap keluarga Jokowi, anak-anaknya dan juga menantunya, seakan-akan para penegak hukum tidak berani menjamah, tidak berani membuka takbirnya. Akhirnya anak Jokowi Kaisang merasa bangga, merasa sombong, merasa angkuh bahwa mereka kebal hukum. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto, alangkah baiknya hukum di negara ini ditegakkan seadil-adilnya, seadil-adilnya. Gak bisa berharap lebih terhadap Pak Prabowo. Dia saja takut sama Mulyono. Laporan keluarga Jokowi yang sudah dilaporkan oleh masyarakat diadili, dibuka, baik terbukti mereka salah atau tidak salah. Paling tidak KPK maupun hukum di Indonesia sudah membuka kasus-kasusnya, sudah mengadili kasus-kasusnya. Jika salah penjarakan, dan jika memang mereka tidak bersalah, biarkan masyarakat tahu bahwa apa yang dituduh tidak benar atau salah. Jadi jangan menjadi api bumerang bagi para penegak hukum di Indonesia, seakan-akan tidak berani mengusut, seakan-akan tidak berani menangani kasus-kasus keluarga Jokowi yang sudah dilaporkan oleh para masyarakat. Justru ini akan menjadi pertanyaan, akan menjadi rahasia bagi masyarakat, dan akan menjadi tuduhan kepada para penegak hukum yang seakan-akan takut untuk menegakkan hukum di negara ini. Apalagi sampai dicabar-cabar oleh Kaisang Pangarep, adili Jokowi. Dia sudah menantang para penegak hukum. Laporan sudah masuk. Ayo para penegak hukum, ayo Presiden tegakkan hukum seadil-adilnya. Malu kalian kalau sudah dicabar seperti ini oleh anak mantan Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Dia meminta Jokowi diadili, tapi kalian masih takut untuk menjamah laporan-laporan yang sudah masuk. Di mana nyali para penegak hukum kalau sudah seperti ini, sudah dicabar, sudah ditantang oleh anak mantan presiden agar mereka mengadili orang tuanya. Dan kasus-kasusnya, laporannya sudah ada masuk dari sejak mereka Jokowi masih berkuasa. Untuk KPK, kalian tercabar oleh anak Jokowi, minta diadili kasus bapaknya. Jadi silahkan para penegak hukum, terutamanya Presiden KPK yang sudah menerima laporan kasus-kasus korupsi atau pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya dari keluarga Jokowi, silahkan dibuka, silahkan diadili, tunjukkan kebenarannya, apakah tuduhan itu benar atau tuduhan itu salah. Biar masyarakat bisa melihat kenyataan, biar masyarakat tidak lagi ada prasangka dan praduga yang selama ini mereka pertanyakan dan mereka gaungkan. Ayo KPK, buka nyalimu, adili Jokowi, baik salah maupun tidak salah, agar semuanya terbuka. Beredarnya dan makin meluasnya poster, grafiti yang menuntut Presiden Jokowi diadili. Dan kita nggak pernah tahu siapa yang pasang itu. Nah kalau kita nggak pernah tahu, artinya ada orang yang tahu bahwa hal itu tidak perlu dilarang. Karena itu adalah ekspresi dari mereka yang menginginkan prosedur hukum diberlakukan pada Presiden Jokowi itu. Jadi sekali lagi, saya ini ada di DSTV, Denny Sitorus Televisi, yang gagasannya adalah menguji semua argumen publik supaya tidak ada pembodohan lagi di Republik ini. Jadi soal tadi saya terangkan soal viralnya poster adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan Republik dari defect, dari korosi itu yang juga sedang diberantas oleh Ibu Mega, diberantas oleh PDIP. Jadi buat saya viralnya itu masuk akal, dan kalau kita bikin survei hari ini, tapi bukan survei yang dipesan ya, itu pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu, karena itu bukan soal pidana, itu tidak ada pidana orang yang mempersoalkan atau meminta Presiden Jokowi diadili itu. Paling ada semacam pelanggaran ketertiban karena mengotori dinding, tetapi alasan utama dari mereka yang menginginkan Republik ini dibersihkan dari defek, dari korosi, dari kekaburan hukum, itu betul-betul datang dari nurani yang ingin membersihkan negeri ini. Ini TV yang memang agak brutal, tapi brutalnya itu karena ingin semua orang berakal. Salam akal sehat, DSD.
Munculnya tulisan Adili Jokowi di tembok-tembok di berbagai kota di Indonesia menjadi fenomena yang menarik untuk kita analisa. Masyarakat saat ini sepertinya sudah mulai sadar bagaimana dampak kehancuran 10 tahun Jokowi menjadi presiden, terutama dalam sektor ekonomi yang bagaimana masyarakat begitu menderita, tingkat pengangguran semakin tinggi, bagaimana pendapatan masyarakat semakin rendah, daya beli masyarakat juga turun drastis, pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan tidak tercapai. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat sekarang sudah mulai sadar. Juga bagaimana di hari Jumat kemarin terjadi demo lumayan besar di 2 kota yaitu Malang dan Surabaya meneriakan yang sama untuk mengadili Jokowi. Ini harusnya bisa ditangkap fenomena di tengah masyarakat ini oleh aparat-aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Salah satu contoh adalah sudah ada 4 laporan KPK terhadap keluarga Jokowi, baik Jokowi maupun keluarganya. Ini untuk ditindaklanjuti. Masyarakat menginginkan bahwa penegakan hukum benar-benar equal before the law, diperlakukan adil sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Ini juga terindikasi bagaimana ketika Pengadilan Tipikor Semarang saat itu mengatakan dan bisa membuktikan bahwa Kementerian Perhubungan saat itu digunakan untuk sebagai pengumpulan dana, dan itu tentu ada tindak pidananya demi Pilpres 2019 di mana Jokowi sebagai capres. Harusnya fenomena ini bisa ditangkap oleh aparat penegak hukum karena landasan aturan undang-undangnya sudah cukup jelas. TAP MPR nomor 11 tahun 1999 di pasal 4 sudah cukup jelas. Mantan presiden bisa diadili jika terlibat KKN, korupsi nepotisme. Saat ini tinggal pemerintahan Prabowo, di mana saat ini pemerintahan Prabowo juga mendapatkan dukungan atau legitimasi yang kuat di masyarakat untuk menunjukkan keberanian dan eksistensinya. Ini bukan tentang bagaimana kita kontra terhadap Jokowi, bukan. Tetapi jika ini dilakukan penegakan hukum secara tegas kepada siapapun itu, maka akan terjadi clear and clean government yang dicita-citakan oleh Prabowo Subianto itu sendiri.